Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang heuristic search, best first search, artificial intelligence. Yang beranggotakan Najla Amira Belva, Nazla Sazia, Salsabila Aryani, Sita Nuria, dan Fiona Putri Ramadhani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiona. Pertama, kita mengetahui dulu apa arti dari heuristic search, yaitu sebuah metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan dan dapat memperkirakan jarak menuju goal atau tujuan yang disebut dengan fungsi heuristik. Lalu kita masuk ke teori algoritma, yaitu best first search, yaitu di mana metode suatu kombinasi dari metode deep first search dan metode breadth first search dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Pada metode best first search, yaitu pencarian diperbolehkan mengunjungi node pada level yang lebih rendah. Jika ternyata node yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah kerja algoritma best first search. Yang pertama, menentukan node awal atau start. Proses pencarian dimulai dari satu titik awal sebagai root dari pencarian. Yang kedua, menentukan node tujuan atau goal. Sistem sudah memiliki target node yang ingin dicapai. 3. Memberikan nilai heuristik pada node. Setiap node memiliki nilai heuristik yang menunjukkan perkiraan jarak atau biaya menuju goal. Nilai ini jadi dasar pengambilan keputusan. 4. Memilih node dengan nilai heuristik terbaik. Dari node yang tersedia, dipilih node dengan nilai heuristik paling kecil atau paling dekat ke tujuan untuk diproses lebih lanjut. Yang kelima, melakukan ekspansi node terpilih. Node tersebut dikembangkan menjadi beberapa node anak atau suksesor yang terhubung. 6. Menghitung nilai heuristik untuk node anak. Semua node hasil ekspansi diberi nilai heuristik untuk dibandingkan. 7. Menyimpan node yang sudah diperiksa. Node yang sudah diekspansi tidak diproses ulang atau secara konsep disimpan agar tidak berulang. 8. Mengulangi proses pemilihan node terbaik. Dari seluruh node yang tersedia atau hasil ekspansi, kembali dipilih node dengan nilai heuristik terbaik. 9. Mengecek apakah goal sudah ditemukan. Jika node yang dipilih adalah goal, proses berhenti. Jika belum, ulangi langkah ekspansi. Yang terakhir itu proses berakhir. Ketika node tujuan ditemukan, jalur menuju solusi dianggap selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik kelebihan dan kekurangan dari best first search. Yang pertama, kelebihannya mampu menemukan solusi dengan mudah dalam mengukur jarak antar titik, menggunakan heuristik sehingga pencarian lebih terarah dan tidak acak. Yang kedua, dapat menghasilkan solusi yang optimal dengan memilih simpul terbaik pada setiap langkah. Algoritma ini mampu menentukan jalur terpendek dan lebih efisien dibandingkan alternatif lainnya. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan rute terbaik, sehingga memudahkan pengguna dalam memilih jalur yang paling efektif. Yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena jalur yang dipilih adalah yang terpendek. Waktu tempuh lebih singkat dan biaya perjalanan dapat diminimalkan. Selanjutnya, kekurangan dari best first search. Yang pertama, sangat bergantung pada heuristik. Jika fungsi heuristik yang digunakan tidak akurat, maka algoritma bisa memilih jalur yang salah dan hasilnya menjadi tidak optimal. Yang kedua, tidak selalu menghasilkan solusi terbaik. Algoritma ini hanya memilih node yang terlihat paling dekat dengan tujuan, sehingga belum tentu menghasilkan solusi paling optimal secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan biaya total.
Best first search lebih fokus pada perkiraan menuju tujuan tanpa memperhitungkan total biaya dari titik awal hingga akhir. Yang terakhir, dapat terjebak pada solusi lokal. Algoritma bisa berhenti pada jalur yang terlihat terbaik saat itu, padahal masih ada jalur lain yang lebih optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sita. Di sini ada studi kasus 1, graf keadaan. Kita akan mencari rute terdekat dari node A ke node Z. Langkah pertama, itu node A memiliki 2 cabang, yaitu A ke B dan A ke C. Pada materi ini, kita itu akan menjalankan rute terpendek terlebih dahulu. A ke B itu sama dengan 4, A ke C sama dengan 5. Jadi 4 itu lebih kecil daripada 5, maka dari itu kita lebih dulu menjalankan dari A ke B. Yang langkah kedua, B ke D. B ke D itu sama dengan 3. 3 itu masih kecil daripada 5, jadi kita tetap melanjutkan rute yang ini. Selanjutnya D ke E. D ke E itu sama dengan 4. 4 itu lebih kecil daripada 5, maka kita tetap melanjutkan perjalanan yang awal ini. Langkah keempat, E ke G. E ke G itu adalah 6. Apabila rute yang kita jalankan lebih besar, maka kita akan menjalankan lagi rute yang lebih pendek. Nah, dari A ke C itu kan sama dengan 5. 5 lebih kecil daripada 6. Maka kita akan melanjutkan perjalanan rute A ke C. Nah, yang kelima, langkah kelima itu node C memiliki 2 cabang, yaitu C ke E dan C ke F. C ke E itu adalah 3, C ke F itu adalah 2. Kita jalankan dulu yang lebih kecil. Maka langkah keenamnya, A ke C, ke F, dan ke I. Nah, I ini adalah jalan buntu. Apabila jalan buntu, kita tidak akan melanjutkannya lagi. Maka di langkah ketujuh, kita melanjutkan dari C ke E. Selanjutnya E ke G yaitu 6. Langkah yang A ke B, D, E, dan G itu sama dengan 6. A ke C, E, dan G itu juga sama dengan 6. Apabila rutenya itu memiliki jarak yang sama, maka kita di sini boleh memilih salah satu. Dan di sini saya memilih untuk jalur A, C, E, dan G. Nah, pada langkah ke-8 ini, G itu memiliki 4 cabang, yaitu G ke J, G ke Z, G ke H, dan G ke F. Di sini kita udah sampai ke tujuan nih, yaitu G ke Z. Maka dari itu, kita selesai untuk menjalankan langkahnya. Pada materi ini tuh kita menotalkan rute perjalanannya, yaitu A ke C, ditambah C ke E, ditambah E ke G, dan G ke Z. Untuk angka-angkanya sendiri itu adalah 5, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 7, sama dengan 21. Maka, berdasarkan materi yang ini, nilai heuristik yang paling kecil pada setiap langkah diperoleh jalur A ke C, ke E, ke G, dan Z sebagai jalur terbaik dengan total biaya yaitu 21. Nah, ini adalah bentuk pohon pelacakan dari studi kasus yang tadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazla. Oke, kita akan masuk ke studi kasus yang kedua. Di sini ada graf keadaan. Sebelumnya kan kita sudah mendengarkan, kita sudah tahu bahwa definisi dari best first search ini itu kita cari langkah yang paling singkat ataupun kita cari yang nilai heuristiknya itu paling kecil dulu. Nah, di sini pada studi kasus kedua ini kita mempunyai start atau initial node. Kita mempunyai start atau initial node yaitu A, dan goal node kita itu V. Jadi langkah pertamanya yaitu kita cari yang lebih dekat anak-anak atau jalur di depan A, yaitu ada B, C, dan D. Dari A ke B itu nilainya adalah 3, A ke C nilainya adalah 4, dan A ke D nilainya adalah 2.
seperti definisi tadi, kita cari yang paling kecil angkanya. Karena A ke B itu nilai paling kecil, yaitu 3, maka kita lanjutkan jalan yang A ke B. Kita close jalur-jalur yang lainnya, itu A ke C dan A ke D. Kemudian masuk ke langkah yang kedua, di depan B itu ada E dan F. B ke E itu nilainya 3, B ke F itu nilainya 2. Nah, kita lihat juga dari jalur-jalur yang kita tutup tadi, yaitu A ke C dan A ke D. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa A ke B dan ke F itu nilainya lebih kecil daripada jalur-jalur yang lain. Maka kita lanjutkan jalur A, B, dan F. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu kita lanjutkan ke K. Jadi A, B, F, K. Apakah F ke K itu lebih kecil daripada jalur-jalur yang kita close tadi? Kita lihat di sini A ke B dan ke E itu nilainya 3. Kemudian F ke K itu nilainya 5. Dan A ke C itu 4, A ke D itu 5. Nah, maka yang paling kecil adalah A ke B dan ke E, yaitu nilainya 3. Maka kita lanjutkan jalur tersebut dan kita tutup jalur yang lain. Kita masuk ke langkah keempat. Kita lanjutkan dari A habis E. Kita lanjutkan langkah dari E tadi. Di depan E ada J, yaitu nilainya 2. Kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan jalur-jalur yang kita close tadi. Ternyata E ke J itu lebih kecil nilainya daripada jalur-jalur yang lain. Maka kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di depan J ada O. Nah, J ke O itu nilainya 3. Masih lebih kecil daripada jalur-jalur yang kita close tadi. Maka kita lanjutkan lagi. Nah, ke langkah yang ke-6 di sini masalahnya. Di depan O itu ada X. Sedangkan X itu bukan tujuan. Jadi, ini termasuk jalan buntu. Nah, jadi kalau kita menemui seperti ini, itu kita blacklist aja. Jadi kita nggak lanjutin yang itu. Nah, kita fokus lagi ke jalur-jalur yang lain. Kita lihat dari jalur yang lain yang kita close tadi, apakah ada yang lebih kecil dari yang lainnya. Kita lihat yang paling terkecil, yaitu A ke C. Nah, maka kita open jalur tersebut dan kita close yang lain. Nah, A ke C tadi kita lanjutkan dan di depan C itu ada G. Nah, C ke G itu nilainya 6. Kita bandingkan dengan jalur-jalur yang kita close tadi, yaitu A, B, F, K. F ke K itu 5, A ke D itu 5. Nah, karena nilainya sama, kalau kita menemui kasus seperti ini, di mana nilainya sama, itu kita bebas untuk melanjutkan jalur yang mana. Di sini saya melanjutkan yang A, B, F, K. Nah, kita lihat di depan K itu ada P dan V. Kalau K ke P itu jalan buntu lagi, maka kita lanjutkan K ke V, karena V adalah tujuan kita. Nah, sampai sini kita sudah dapat tujuan kan? Kita jumlahkan, jadinya A, B, F, K, V itu hasilnya adalah 12. Maka berdasarkan nilai heuristik yang paling kecil pada setiap langkah, diperolehlah jalur A, B, K, V sebagai jalur terbaik dengan total biaya 12. Seperti itu. Nah, di sini adalah bentuk pohon pelacakan dari studi kasus kedua tadi. Bisa dilihat bahwa A, B, F, K, V itu adalah jalur yang kita pilih sebagai jalur yang terbaik tadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Jadi, kesimpulannya, best first search merupakan algoritma pencarian berbasis heuristik yang bekerja dengan memilih node terbaik berdasarkan perkiraan jarak menuju tujuan. Metode ini membuat proses pencarian menjadi lebih terarah dan efisien. Berdasarkan studi kasus, algoritma ini mampu menemukan jalur dengan cepat. Namun, hasil yang diperoleh sangat bergantung pada nilai heuristik yang digunakan, sehingga tidak selalu menjamin solusi yang paling optimal. Baiklah, ini daftar pustaka dari materi-materi yang telah kami jelaskan tadi. Jadi, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.